Oke, selamat datang kembali di channel aku Jumsuwat. Jadi sekarang kita hari ini berada di basecamp pertama ya guys ya. Nah, hari ini itu aku pengen beres-beres basecamp karena kemarin itu basecampnya berantakan ya. Karena ya kalian tahu sendiri kan, Pak In udah nggak di basecamp lagi, udah nggak di channel ini lagi guys. Jadi aku bersih-bersih di basecamp pertama ini guys. Yang biasanya Pak In tinggal di basecamp ini guys ya. Nah, tadi saat aku sore bersih-bersih dan aku disamperin sama tetangga aku ya, karena dia bilang keluarganya itu habis melahirkan gitu loh. Jadi tembuninya itu ditanam posisinya pas di depan basecamp kita guys, tapi agak ke kiri dikit. Nah ini tembuninya nih. Jadi di bawah pohon kuini ini dia tanam tembuni itu di situ guys. Dan ya aku nggak apa-apa sih, karena bersyukur aja gitu. Tapi kenapa dia ngasih tahu aku bahwa malam kemarin itu dia ngelihat kayak ada cahaya merah gitu di area sini. Terus itu dia berusaha untuk ngusir, cuman masalahnya tetangga aku ini dia nggak berani teman-teman ya. Jadi karena dia taunya kami itu sering bergelut di dunia hal mistis, jadi dia memanggil aku untuk bisa menangani ini. Kebetulan Raden nggak bisa ikut teman-teman ya, dan ini juga dadakan, jadi Raden hari ini nggak bisa ikut. Terpaksa aku sendirian buat menjalankan misi ini. Semoga aja bisa teman-teman ya. Kenapa dia minta tolong bantuan ke aku teman-teman ya? Karena biasanya kalau di daerah aku ya di Kalimantan itu, kalau orang habis melahirkan itu tradisi mengubur tembuni atau ari-ari bayi. Nah ini nih masalah utamanya nih, jika nggak dijagain atau apa gitu, ari-ari ini apalagi baru kayak gini teman-teman ya, sering banget jadi incaran kuyang teman-teman ya, buat dijadikan santapannya dia. Nah makanya kemarin dia ngelihat ada cahaya merah di area ini, kemungkinan aja itu kuyang mengincar ari-ari ini. Katanya dia sih belum sempat, dia sempat ngusir tapi agak sedikit ragu, dia nggak berani, takutnya kuyang itu bisa mencelakakan dia. Makanya di sini aku mencoba untuk penelusuran dulu, kita tes dulu malam ini, kayaknya nginap dulu di sini teman-teman ya. Kayaknya aku bakal nginap di atas pohon ini. Tadi hamoknya udah aku taruh di atas buat ngecek dulu, kita ngintai ari-ari ini. Jadi aku diam-diam berada di atas pohon nanti buat ngintai teman-teman ya. Semoga aja nanti ada tanda-tandanya dia. Kalau memang ada dia, jadi aku bisa ngusir atau aku tangkap nanti kalau aku ada sedikit nyali ya. Nah ini sekarang kita posisinya berada di bawah pohon kuini. Nah ini pohon kuini teman-teman ya. Ini ari-arinya ada di bawah sini. Jadi dia itu kubur ari-arinya tuh di bawah sini nih, pas di bawah pohon kuini. Ini kayak sejenis mangga, biasanya banyak di Kalimantan. Nah ini di Kalimantan banyak teman-teman ya. Ini pohonnya kita lihat, ini berbuah ini berbuah ini rasanya buahnya enak banget coy. Oh, banyak ini buahnya. Nah ini banyak di buahnya teman-teman ya. Nah ini buahnya teman-teman ya, banyak ini buahnya nih. Oh ini rendah-rendah, ini bisa kita ambil pakai tangan nih, jangkau. Cuman ya kayaknya setengah matang. Biasanya banyak yang matangnya di atas teman-teman ya. Nanti kita coba makan lah. Ini tumbuhnya nggak tahu ya, di Kalimantan banyak banget ini sejenis mangga, tapi rasanya manis banget loh. Nah itu di atas. Ini mau matang nih, sebentar lagi mau matang nih. Ya ini sebentar lagi mau matang nih. Banyak teman-teman ya, ini punya basecamp kita ini. Kemarin itu banyak, tapi ya namanya orang di sini pengen juga kayaknya dia ngambilin beberapa ya kan, tapi nggak apa-apa, kita kasih bagi-bagi aja. Nah ini kemarin sampai sini nih, ini bekasnya nih. Wah, banyak teman-teman, sampai ke atas tuh. Jadi itu aku nanti bakal tidur di hammock itu teman-teman ya, sudah aku pasang di atas. Ya, aku bakal coba memantau situasi lewat atas sambil nanti kita habis ini makan kuini, buah kuininya itu. Nah ini dia ari-arinya. Jadi biasanya tradisi orang Kalimantan itu ngubur ari-arinya itu pakai lampu, ditaruh kayak ember atau galon macam-macam lah, ditaruh di sini. Nggak tahu ya tujuannya buat apa, karena orang zaman dulu itu kayak gini dia tradisinya. Jadi sampai sekarang masih nih teman-teman ya. Kemungkinan kalau di daerah kalian masih ada nggak ya? Jadi
Kayaknya aku misi malam ini adalah menjaga ari-ari bayi teman-teman ya. Karena kata orang juga sekitar ari-ari bayi itu nggak boleh diapa-apain atau nggak boleh apa ya setelah lewat 40 hari atau apa gitu teman-teman ya. Jadi harus benar-benar dijaga dan dikasih penerangan gini ya. Katanya sih ini temannya bayi itu teman-teman ya. Macam-macam. Ada juga katanya ngasih kayak kertas tulisan gitu di dalam sini macam-macam lah. Intinya aku nggak tahu juga tujuannya buat apa. Tapi namanya ini ada tradisi, kebanyakan orang masih mengikutinya sampai sekarang teman-teman ya. Tapi sedikit unik sih, mantap. Nah ini yang jadi pemicunya kenapa Kuyang ngincar ari-ari bayi ini, karena masih segar. Makanya sering orang jaga ari-ari ini teman-teman. Dijaga gitu supaya nggak diganggu Kuyang. Baunya sih masih kayak agak sedikit amis-amis ya. Apa kayaknya dia ngubur agak dalam? Ini ada semut nih. Ini banyak banget semut nih. Kayaknya apa ya, semutnya ini teman-teman makanin ari-ari nih. Kayaknya dia nggak dalam sih nguburnya nih. Iya nggak dalam ini. Kayaknya nggak dalam dia kuburan teman-teman. Jadi kayak agak sedikit bau amis. Kemungkinan ini yang bisa ngundang Kuyang kesini nih cepat banget karena bau amisnya ini loh. Paling kalau sudah seminggu atau 2 minggu lebih kayaknya udah nggak bau lagi, soalnya udah kemakan sama tanah. Makanya kalau udah ntar sekitar 40 hari atau 2 minggu kayaknya udah nggak pakai ini lagi, nggak pakai lampu penerangan ini lagi, bakal dilepas. Langsung aja kita coba naik ke atas teman-teman ya. Ini karena udah tengah malam juga, aku bakal nunggu. Biasanya Kuyang itu lewat di jam 12 lewat lah. Biasanya dia belum mulai beraksi tuh ketika orang udah pada tiduran, dia beraksi mencari mangsa itu. Karena memang di daerah base camp yang pertama kita ini identik banget, banyak sekali Kuyang gitu loh. Bahkan katanya sih ya, katanya di kampung ini juga ada yang menjadi Kuyang gitu loh. Dia nganut ilmu Kuyang. Cuman biasanya ya kalau dia jadi Kuyang itu nggak mengincar para kampung ini. Dia mencari mangsanya itu di kampung lain. Tapi yang di kampung lain itu mencari mangsanya di kampung ini. Jadi mereka kayak gitu dia sistemnya, nggak tahu juga ya. Tapi kita coba jaga-jaga aja dulu. Di sini banyak banget cuy. Kadang aku juga iseng santai di depan base camp ini, duduk, kadang ada cahaya merah lewat itu tuh Kuyang itu berterbangan dia mencari-cari mangsanya gitu. Kita harus jaga-jaga nih. Udah aku bakal naik aja teman-teman. Nanti aku bakal lanjut record di atas aja. Oke, let's go. Oke, jadi kita sekarang berada di atas. Wah, ini asik banget sih. Aku baru kepikiran juga kenapa ya dari dulu-dulu aku bakal nginap di sini pakai hammock, kayaknya enak juga cuy kalau nggak hujan ya. Tapi agak sedikit aneh, kita hari ini diawasin teman-teman ya. Kita di pohon kuin ini kita diawasin. Kita diawasin sesosok makhluk urban legend atau evolusi dari dinosaurus teman-teman ya. Apakah itu? Ini kita lihat. Nah, dia ngawasin kita nih teman-teman. Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Banyak sekali ayam-ayamnya nih. Oh, kita zoom ya. Oh. Bang, udah lah bang. Oke, kita diawasin sama dia nih. Dia bingung nih, kenapa nih ada di sini nih. Ini tempatnya dia tidur nih padahal. Mohon maaf ya, aku di sini cuman 1 malam aja teman-teman. Ayam, kalau enggak kalian bakal aku jadikan ayam guing nih. Mau nggak jadikan ayam guing? Takutnya diberakin lagi, siapa tahu di atas kepala. Ini ada lagi satu nih. Banyak banget ayamnya. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau diberakin langsung aku jadikan ayam guing kalian ya. Jangan berani berakin aku. Atas kepala ada nggak? Wah, aman teman-teman. Wah, banyak banget buahnya nih. Buahnya banyak banget cuy. Nanti bakal aku ambil lah sebagian. Wah, ini ada juga di depan kita nih. Kayaknya udah masak nih. Oke, langsung aja kita ambil buahnya. Kita pilih dulu yang mana ya. Dari tadi aku pengen banget makan buahnya. Banyak banget buahnya teman-teman. Sampai bingung. Pilih yang mana, pilih yang mana. Buahnya terlalu banyak. Aku bingung pilih yang mana. Ambil ini saja satu. Nantilah aku bakal makan lagi kalau habiskan satu dulu. Oke, jadi ini kuininya teman-teman. Baunya harum cuy. Ini kalau harum kayak gini tandanya masak nih.
Hmm, ini kalau menurut aku ya, ini tuh lebih manis dari mangga. Rasanya itu kayak tajam-tajam gimana gitu manisnya. Nyengat lah manisnya itu. Kayak manis apa ya? Manis madu? Enggak juga sih. Tapi manis banget lah. Manis daripada mangga. Kalau mangga itu menurut aku manisnya itu soft. Kalau ini manisnya tajam dia. Dia kalau kemasakan banget itu manisnya kayak ngelejit, agak sedikit pahit-pahit, tapi enak teman-teman ya. Dan ini juga buahnya ini tuh banyak seratnya. Kayaknya di daerah kalian ada juga sih ya, nggak tahu sih. Cuman di Kalimantan ini banyak teman-teman. Ini mangga kedua ini. Wah ini apa ya? Mengkal. Ini masih mengkal nih. Kayaknya aku cari matang nih. Mengkal ini teman-teman. Oh iya mengkal ini mengkal masih ini. Belum terlalu matang banget gitu loh. Agak asam-asam sih, tapi enak masih ini. Kalau dipencok enak teman-teman kalau mengkal kayak gini. Coba kita rasa ya. Hmm. Wah enak banget cuy. Tapi mengkal sih. Ini mengkal. Enaknya kalau mengkal kayak gini dipencok. Cuman masih manis. Hmm. Sedap cuy, cuy. Hmm. Kena getahnya. Getahnya kalau kena bibir tuh bisa bikin besar bibir. Hmm. Jadi ini ada lagi satu, aku barusan metik. Nah ini kayaknya baunya apa ya? Baunya ini nyengat banget. Berarti ini tandanya masak nih teman-teman. Tadi baunya ada sih, cuman nggak terlalu nyengat seperti ini nih. Ini bedanya ya kan? Nggak tahu ya kalau mangga ya baunya terasa juga nggak ya? Nah kalau kue ini itu identiknya itu kalau tandanya udah masak bau dia teman-teman. Ya kalau udah masak bisa juga jatuh. Tapi kita coba buka ya. Wah ini enak nih. Coba ya. Nah, beda kan warnanya? Wah, ini terasa banget nikmatnya. Kita coba. Ush. Hmm. Ini baru manisnya melejit. Ini kecil-kecil cabai rawit nih. Ah, sumpah ini enak dari mangga. Menurut aku ya. Hmm. Hmm. Ush. Oh, ush. Mantap. Sumpah mantap banget cuy. Enak. Ah, cuman bedanya apa ya? Kalau kue ini kayaknya nggak bisa di jus sih. Susah nih seratnya banyak banget. Nyangkut-nyangkut di gigi. Wow, enak. Ini matang sempurna. Selain dimakan langsung, kue ini bisa dijadikan sambal. Namanya itu sambal kue ini. Kalau dibikin sambal enak banget, coy.
Hmm. Parah sih. Enak banget. Kayaknya gak habis ini aku langsung tidur aja teman-teman ya. Udah malam banget nih. Udah sebenarnya udah lewat jam 12 malam nih. Takutnya nanti dia itu datang ngelihat kondisi cahaya lighting nyala, semua nyala. Nanti yang malah nggak mau kesini teman-teman ya. Udah aku bakal mau tidur aja. Let's go, let's go. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja tidur. Aku udah ngantuk juga nih. Dari tadi juga nggak ada tanda-tanda juga. Kita tidur aja lah. Enak banget tidur. Dan ini aku bawa kamera satu buat jaga-jaga. Takutnya dia ada di mana. Soalnya aku ngerekodnya di depan ini aja kameranya satu teman-teman ya. Takutnya ada di atas. Jadi aku bisa ngerekodnya. Entah ada di samping atau di mana. Ngantuk. Kita tidur aja lah. Dingin lagi udaranya. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah suara ayam ribut. Suara ayam tiba-tiba ribut. Kenapa ini? Kenapa? Ini tiba-tiba ribut. Di bawah ada suara juga nih. Di bawah ada suara. Aku cek aja. Oh, astagfirullah. Ya Allah. Kemana dia? Semuanya bisa tidak? Itu. Semuanya di tembok dia. Dia lari sebelah sana. Dia lari sebelah sana. Dia kabur, sumpah dia kabur. Dia kabur. Tadi dia
lewat bawah sini dia ke jedot-jedot sama ranting-ranting semuanya. Dia panik juga tadi kelihatannya. Dia lah kabur sebelah sana. Oke. Parah sih ini, parah. Dan aku ngeliatnya agak sedikit ngeri gitu teman-teman ya. Ari-arinya berhasil dikeluarkan sama dia. Kayaknya tadi sempat dimakannya. Aku juga nggak tahu ya. Oh my god, ini parah banget cuy. Tuh, tuh parah banget kan. Tapi nggak sempat dibawanya. Nih. Dia tadi perginya ke sini. Nah, dia tadi kejedot sama ini tadi, sama ranting-ranting, sama ini pagar kawat, kejedot semua di sini. Baru dia kejedot sama tembok lagi, baru dia naik ke atas. Terus dia kabur. Bajingan memang tuh, Kuyang. Tunggu kau ya. Tunggu kau pembalasanku, tunggu kau. Oke teman-teman, kemungkinan dia nggak bakal balik lagi ke sini untuk malam ini ya. Tapi nggak tahu malam besoknya atau malam lusanya nanti. Karena dia udah keciduk sama aku. Untuk malam ini dia nggak bakal balik sepertinya. Kayaknya aku udah langsung ke base camp aja. Aku bakal mau amankan area-areanya dulu. Aku kubur kembali sepertinya. Yaudah oke, sampai di sini aja.